Apakah kalian bertanya-tanya, bagaimana bisa orang Bugis dari Sulawesi Selatan tersebar luas hingga ke berbagai penjuru Nusantara, bahkan sampai ke Sumatera dan Semenanjung Malaya? Ini bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan sebuah epik besar tentang keberanian, persaingan, dan pencarian jati diri yang membentuk sejarah besar di tanah Melayu. Mari kita telusuri kisah menakjubkan para perantau Bugis yang mengubah wajah Sumatera. Semuanya bermula pada abad ke-17 dan ke-18 di tanah asal mereka, Sulawesi Selatan. Kerajaan Bugis yang besar seperti Boun, Wajo, Sopeng, dan Luwu sedang dilanda konflik internal yang tiada henti. Pertarungan kekuasaan antar bangsawan, ditambah tekanan dari kekuatan luar seperti VOC, membuat situasi semakin panas. Bagi banyak orang Bugis, terutama para pangeran, bangsawan, dan prajurit yang kalah dalam pertarungan politik, tinggal di kampung halaman bukan lagi pilihan. Harga diri atau siri bagi mereka adalah segalanya. Daripada menanggung malu, lebih baik mengarungi lautan luas untuk mencari nasib dan kehormatan baru. Maka, dimulailah gelombang migrasi besar-besaran. Dengan perahu pinisi yang legendaris, mereka berlayar menuju barat, ke Selat Malaka, pusat perdagangan paling ramai di dunia kala itu. Para perantau Bugis ini bukanlah imigran biasa. Mereka adalah prajurit ulung, ahli strategi, dan pedagang yang cerdik. Mereka tidak datang untuk menjadi buruh, melainkan untuk menjadi pemain utama di panggung politik dan ekonomi yang baru. Kala itu, kerajaan-kerajaan di Sumatera dan Semenanjung Malaya sedang mengalami gejolak. Kesultanan Johor Riau misalnya, sedang melemah akibat perebutan tahta. Kehadiran para prajurit Bugis yang terkenal tangguh ini dilihat sebagai sebuah kesempatan. Penguasa Melayu yang sedang berkonflik mulai menyewa mereka sebagai tentara bayaran untuk memperkuat posisi. Salah satu contoh paling terkenal adalah 5 bersaudara Daeng dari Bugis, Daeng Parani, Daeng Menambun, Daeng Marewah, Daeng Celak, dan Daeng Kemasi. Mereka datang ke Johor dan dengan cepat membuktikan kemampuan militer mereka. Berkat bantuan mereka, Raja Sulaiman berhasil merebut kembali tahta Johor. Sebagai imbalannya, Daeng Marewah diangkat menjadi yang di-Pertuan Muda atau Raja Muda pertama di Kesultanan Riau Lingga, sebuah posisi yang sangat berkuasa. Sejak saat itu, pengaruh Bugis di kerajaan ini menjadi begitu kuat. Mereka bukan lagi sekadar tentara bayaran, tapi sudah menjadi bagian dari elite penguasa. Mereka mengendalikan pemerintahan, militer, dan ekonomi. Bahkan, posisi yang di-Pertuan Muda ini dipegang secara turun-temurun oleh keturunan Bugis. Kehadiran Bugis tentu saja tidak selalu disambut dengan tangan terbuka. Kekuatan mereka yang semakin besar menimbulkan kecemburuan dan persaingan dengan kelompok lain, terutama orang-orang Minangkabau yang juga memiliki pengaruh kuat di wilayah tersebut, khususnya di Siak. Terjadilah persaingan sengit antara Bugis dan Minangkabau untuk memperebutkan hegemoni di Selat Malaka. Puncaknya adalah perang antara raja kecil dari Siak yang didukung Minangkabau melawan Kesultanan Johor Riau yang didukung Bugis. Perang ini berlangsung bertahun-tahun dan menjadi salah satu konflik paling ikonik dalam sejarah Melayu. Tidak hanya di Riau, pengaruh Bugis juga menyebar ke berbagai wilayah lain di Sumatera. Di Kesultanan Deli dan Serdang di Sumatera Utara, para bangsawan Bugis juga memainkan peran penting. Mereka sering kali diundang untuk membantu menyelesaikan konflik internal atau melawan ancaman dari luar. Sebagai balasannya, mereka mendapatkan posisi, tanah, dan kekuasaan. Mereka menikah dengan putri-putri bangsawan Melayu setempat, yang semakin memperkuat ikatan dan posisi mereka dalam struktur sosial. Perlahan tapi pasti, komunitas Bugis mulai terbentuk di pesisir timur Sumatera. Mereka membangun perkampungan, membuka lahan pertanian, dan tentu saja, melanjutkan tradisi mereka sebagai pedagang laut yang ulung. Mereka menguasai jalur-jalur perdagangan penting, membawa hasil bumi dari pedalaman Sumatera seperti lada, gambir, dan timah untuk dijual di pasar internasional. Keahlian mereka dalam berdagang dan berlayar membuat ekonomi di wilayah pesisir menjadi lebih hidup. Tentu saja, proses ini tidak mulus. Ada gesekan, ada konflik, ada pertumpahan darah. Namun, ada juga proses akulturasi yang luar biasa. Orang Bugis yang menetap di tanah Melayu mulai menyerap budaya setempat. Bahasa, adat istiadat, bahkan masakan, perlahan-lahan berpadu. Sebaliknya, budaya Bugis juga memberikan warna baru bagi kebudayaan Melayu.
Konsepsi Rinpoche atau harga diri dan solidaritas khas Bugis, misalnya, ikut memengaruhi cara pandang masyarakat di beberapa wilayah. Kisah perantau Bugis ini adalah cerminan semangat Nusantara yang dinamis. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah kelompok etnis, karena didorong oleh konflik di tanah kelahiran, mampu bangkit dan membangun kejayaan baru di tanah rantau. Mereka bukan hanya menumpang hidup, tapi secara aktif membentuk dan mengubah arah sejarah di tempat mereka datang. Mereka menunjukkan bahwa lautan bukanlah pemisah, melainkan jembatan yang menghubungkan berbagai suku bangsa di kepulauan ini. Jadi, ketika kita melihat jejak-jejak kebudayaan Bugis di Riau, Kepulauan Riau, atau pesisir Sumatera Timur, kita sebenarnya sedang menyaksikan warisan dari sebuah saga besar. Sebuah kisah tentang keberanian menantang ombak, kelihayan berpolitik, dan semangat pantang menyerah untuk mencari kehormatan. Dari para daeng bersaudara yang legendaris hingga para pedagang tak bernama yang membuka perkampungan baru, mereka semua adalah bagian dari mozaik sejarah yang menjadikan Sumatera begitu kaya dan beragam seperti yang kita kenal hari ini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa migrasi dan percampuran budaya adalah DNA bangsa Indonesia. Sejak ratusan tahun lalu, nenek moyang kita telah bergerak, berinteraksi, dan membangun peradaban bersama. Semangat inilah yang harus terus kita jaga. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga bisa menambah wawasan kita semua tentang betapa kayanya sejarah Nusantara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi kisah-kisah menarik lainnya dari masa lalu bangsa kita. Sampai jumpa di video berikutnya.